Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ardia Garini. Saya dari kelas TI 4507 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 12012131012. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pendidikan agama Islam sebagai UTS yang berjudul Sumber-sumber Hukum Agama Islam. Di dalam slide ini, saya mengambil satu tokoh ulama Islam yang bernama Abdul Ghani Abdullah. Beliau menerbitkan sebuah buku tentang sumber-sumber hukum Islam, dan beliau mengungkapkan bahwa hukum Islam ini sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam ini sebagai dasar dan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dan juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semestanya. Sumber-sumber hukum agama Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijma. Lalu kedua yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentunya saja Al-Quran ini sebagai tiang dan penegak. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam yaitu ada 4. Yang pertama adalah Al-Huda yang artinya petunjuk. Artinya, Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi manusia atau orang-orang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu kedua, yaitu adalah Al-Furqan yang artinya pemisah. Fungsi Al-Quran ini sebagai pemisah, yang dimana Al-Quran ini dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Lalu ketiga adalah Al-Ashifa, yang artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, atau penyakit hati, yang dimana jika kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit, baik itu penyakit hati maupun mental. Lalu keempat adalah Al-Mau'izah, yang artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Quran terdapat surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minina allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka ini akan mendapatkan pahala yang besar tentunya. Nah, saya juga telah membaca tafsir ringkas dari Kemenak Republik Indonesia yang berbunyi, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi sebuah petunjuk bagi umat manusia yang guna meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sungguh, Al-Quran ini memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang paling lurus, yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan mereka, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan sebagai bukti dari keimanannya ini, bahwa mereka ada pahala yang besar sebagai imbalan dari iman dan apa yang diamalkannya itu. Lalu, sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis merupakan sebuah pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW. Nah, segala sabdanya, perbuatannya, persetujuan dan ketetapannya ini dari Rasulullah SAW ini akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Lalu ketiga adalah ijma. Ijma merupakan sebuah proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Ijma ini dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid.
Apa itu ulama mujtahid? Ulama mujtahid adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Nah, kesepakatan dari para ulama ini, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran agama Islam ini sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Lalu, selanjutnya, apakah penting bagi kita mempelajari sumber hukum Islam? Dan kenapa? Ya, penting. Penting sekali bagi kita umat Islam mempelajari sumber hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam ini bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim. Tujuannya yaitu hukum Islam ini membantu umat Islam untuk memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu, di slide selanjutnya ini, apakah jika kita mempelajari sumber hukum Islam ini kita akan mendapatkan hikmah? Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah. Apa aja hikmahnya? Yang pertama, dengan adanya sumber hukum Islam ini, maka setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan memiliki dasarnya, sehingga kita tidak akan salah atau berdosa dalam mengerjakan sesuatu hal. Lalu hikmah yang kedua, kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena mencintai sunnah-sunnahnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.